self introductions atau bagaimana cara kita untuk memperkenalkan diri kita khususnya dalam bahasa Inggris. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bu Lina, dan saya mengambil referensi untuk membuat video ini dari video Lucy. Oke lah, untuk tak memperpanjang kalam, baiklah, kita akan memulai. Bagaimana sih cara self introduction? Pasti semuanya pada bingung kan? Tuh apa sih mempelajarin ini? Kita kan tinggal bilang aja nama kita kayak gitu. Tapi jika kita menjelaskan atau memperkenalkan diri kita dengan cara yang menarik, dengan cara yang unik, orang-orang akan lebih fokus kepada kita dan akan lebih tahu apa kualitas kita dari 7 menit pertama seseorang menemui kita. So, saat kita ingin menjelaskan nama kita, biasanya kita itu berada dalam contoh job interview, atau menerima pekerjaan baru, atau juga di dalam kelas sebagai guru ataupun sebagai murid, ataupun dalam konferensi besar. Itu pentingnya self introduction ini. Jadi yang pertama ada greetings. Sebelum ini ada 10 dalam video saya, 10 pembagian cara tata cara step-step untuk memperkenalkan diri. Salah satunya itu greetings. Greetings ini kita memberi menyapa atau memberi salam. Ada 2 jenis greetings. Yang pertama formal dan yang kedua informal. Yang formal kita bisa mengatakan hello, good morning, good evening, and good day. Ini adalah phrase-phrase yang biasa kita katakan dalam situasi yang formal. Yang terakhir itu ada good day. Good day ini old fashioned British. Ini sangat formal sekali dan juga ini biasanya digunakan oleh orang-orang British. Oke, baiklah kita bergeser ke sebelah sini, informal. Informal ini adalah kata-kata yang kita gunakan pada situasi atau keadaan yang tidak resmi. Seperti dengan teman, bertemu di jalan, dimanapun, walaupun di kelas yang tidak terlalu resmi, kita bisa mengatakan, hey, hi, yo, what's up, what's good. So, jadi bagi kita yang ingin memperkenalkan diri kita, kita harus menyesuaikan di mana tempat kita dan mengatakan apakah itu formal ataupun informal. Baiklah, yang kedua yaitu sebutkan namamu atau your name. First, how to explain your name in English? You can say, I'm Riza. This is the basic one. Dan yang lainnya, my name's Riza. Jika kamu berada dalam sebuah conversation dalam telepon, tidak secara langsung, kamu bisa mengatakan, this is Riza speaking. Tapi, jika kamu dalam sebuah konferensi yang besar atau seminar, kamu bisa mengatakan, this is Riza. Itu saja sudah cukup dalam menjelaskan nama kamu. Kamu juga bisa bilang, nama panjang saya Riza Armaini, dan lain sebagainya. Oke, lanjutlah yang ketiga. Kamu harus memberitahu locations. Location ini yaitu tempat. Adapun cara-caranya, kamu juga bisa bilang I'm from Medan. Atau kamu juga bisa bilang adjective nationality. Seperti I'm British, I'm Indonesian, I'm Malaysian, dan lain-lain sebagainya. Atau kamu ingin bilang atau mengatakan tempat kau lahir dan di mana tempatmu dibesarkan. Misalnya, I was born and raised in Medan. Artinya itu saya lahir dan besar di Medan. Adapun jika kamu ingin mengatakan tempat lahirmu dan tempatmu dibesarkan itu berbeda, kamu bisa menggunakan kalimat seperti ini. I was born in Aceh and raised in Medan.
I was born in Palembang and raised in Java. I was born in Java and raised in Kalimantan. It's up to you based on your place. So, yang terakhir, jika kamu ingin menjelaskan seberapa lama kamu tinggal di tempat tinggalmu itu, kamu bisa bilang, I've been living in London for 3 years. Atau I've been living in Aceh for 3 years. I've been living in Medan for 5 years. So, it depends on your identity. Make sure that you explain your identity for them clearly. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang position and company. Position adalah posisi kita atau jabatan kita di sebuah perusahaan yang kita kerja di sana. Dan company ini adalah perusahaan tempat kita bekerja. Jadi, dalam bahasa Inggris, jika kita ingin menjelaskannya, kita bisa menggunakan kalimat I work at atau for the name of company in the department. Dalam kalimat I work at Pertamina in the marketing department. Dan yang selanjutnya yaitu I'm a position of company. Ini nama posisinya, ini nama perusahaannya. I am a manager at Pertamina. Jadi, penggunaan preposisi dalam position and company ini sangat mempengaruhi arti. Jika I work in ini termasuk dalam general idea. Dalam contoh, I work in sales. Sales ini general idea-nya. Jika kita ingin menjelaskan tentang posisi kita yang sangat spesifik, kita bisa menggunakan I work as a deputy manager. Dan kalimat kedua, I work as an accountant. Selanjutnya yaitu 5 qualification. Qualification ini menjelaskan apa sih keahlian kita di mana kita ingin pendidikan atau les. Jadi dalam bahasa Inggris kita harus mengungkapkannya dengan phrase berikut ini. Yang pertama, I am a nama subjek, habis itu graduate. Misal, I am a English education graduate. I am a biology education graduate. Selanjutnya, I have a Bachelor of Art degree in marketing. Atau I have a BA in marketing. I am a biology postgrad. Misalnya, kita ingin menjelaskan di mana pernah kita les, beda preposisi, beda pula penggunaan. Misalnya, preposisi in, course in menjelaskan tentang theoretical subject. Contohnya, course in math. Math adalah matematika yang berasal dari pelajaran yang teoretikal. Yang kedua adalah course on. Course on menjelaskan tentang practical subject. Practical subject itu adalah subjek yang bisa kita dipraktekkan, seperti course on jewelry making. Course dalam pembuatan perhiasan, dia bersifat kerajinan. Oke, step yang selanjutnya itu step 6, kita juga harus menjelaskan experience kita. Experience kita ini adalah pengalaman-pengalaman kita, seperti pengalaman bekerja dan pengalaman lainnya. Dalam mengungkapkannya dalam bahasa Inggris bisa menggunakan kalimat seperti berikut ini. Ada 3 kalimat. Yang pertama, I have 10 years of teacher experience. Berarti saya telah memiliki 10 tahun pengalaman sebagai seorang guru. Selanjutnya, I have worked in the accounting field for 3 years. Saya telah bekerja di accounting, di bagian accounting selama 3 tahun. Dan yang ketiga, I have experience in the education field. Saya memiliki pengalaman dalam. Oke, baiklah. Jadi step yang selanjutnya yaitu step yang ketujuh, kita harus menjelaskan tentang family atau keluarga kita. Kita menjelaskan tentang abang kita, kakak kita, ibu kita, ayah kita, dan kita berada di urutan keberapa, anak urutan keberapa itu. Jadi yang pertama phrase-nya, I have a brother
and a sister. Saya memiliki seorang abang dan seorang kakak. I have a mom and a dad. Saya memiliki seorang ibu dan ayah. I am from family of 4. We are family of 4. I'm one of 4 siblings. Ketiga phrase terakhir ini menjelaskan tentang anak keberapa kita. Jadi inilah cara kita menjelaskan tentang keluarga dengan pola kalimat-kalimat yang berbeda agar mirip. Dan yang selanjutnya adalah kita harus menjelaskan tentang hobi kita. Mana hobi ini memunculkan bakat kita. Jadi ada beberapa cara pengungkapan hobi dalam bahasa Inggris. I really like running. I really enjoy tennis. I'm a big fan of go-karting. I'm a keen of running. Jadi, walaupun berbeda-beda pola kalimatnya, tapi artinya tetap sama, itu menjelaskan hobi kita. I really like running, saya begitu menyukai berlari. I really enjoy tennis, saya sangat menikmati tenis. I'm a big fan of go-karting and I'm keen of running. Step yang selanjutnya yaitu age atau umur. Ini adalah step yang ke-9. Cara kita untuk menjelaskan umur kita dalam bahasa Inggris ada melalui beberapa cara juga. Misalnya, I'm 17 years old. This is basic one. This is commonly used by people when introduce themselves. But if we want to hide our quality sentence, we can use I'm in my early or mid or late decade. So, in the example, I'm in my early teens. Saya berumur berawal dari 11 tahun. Awal-awal umur 11 tahun. She is in her mid-20s. Dia berumur di tengah-tengah umur 20 tahun. He is in his late 40s. Dia lagi umur akhir 40 tahun. Jadi early ini awal, mid ini tengah-tengah, late ini akhir, dan decade ini bilangannya teens, 40s, 20s, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu yang paling sangat berkesan saat kita menyampaikan atau menjelaskan atau mengenalkan diri kita, yaitu fun fact. Fun fact ini apa sih fakta-fakta yang menyenangkan atau fakta-fakta yang menarik dari diri kita itu? Pasti banyak kan, dari pengalaman kita yang berkesan, dari pencapaian kita yang begitu baik, dari fakta-fakta tentang hewan peliharaan kita mungkin, kesukaan kita dan mungkin tidak sukai, dan interesting fear. Dan yang kesemua ini sangat dibutuhkan dalam menangkap attention sang audiens, baik dimanapun kita, dalam situasi apapun kita, informal maupun formal. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam gaya bicara kita dan juga cara kita menyampaikan self introduction kita. Inilah 10 step dari penjelasan saya melalui referensi video dari Lucy. Baiklah, untuk kesimpulannya, tadi kita sudah membahas dari step 1 sampai step 10 melalui berbagai jenis-jenis dan variasi kalimat. Jadi setiap kalimat dari ke-10 step tersebut dapat kita gabungkan menjadi sebuah paragraf yang singkat, padat, luas, dan bahasa yang berkualitas, sesuai dengan kondisi dan keadaan saat kita memperkenalkan diri. Dan ini adalah salah satu contoh paragraf untuk kita dapat berbicara atau tulisan yang dapat menjadi anjuran saat kita memperkenalkan diri kita. Baiklah, saya akan bacakan. Good morning everyone, my name is Lucy and I am 25 years old, marketing graduate from IAIN Langsa. I now work as an English teacher and I'm a big fan of running and fitness classes.
Itulah kira-kira saat seseorang ingin menjelaskan atau memperkenalkan diri mereka dengan fluensi yang lancar, dengan bahasa yang jelas, dan juga dengan kalimat-kalimat yang menarik, dan juga dengan bahasa yang berkualitas sehingga dapat memberikan aura yang positif terhadap audiens. Berikut ini terdapat beberapa contoh dari self-introduction. Yang pertama, pada pelajar. Yang kedua, pada orang yang ingin job interview. Dan ini merupakan paragraf self-introduction. Ada satu lagi nih, yang terakhir. Itulah contoh-contohnya. Baiklah, setelah dijelaskan mengenai self-introductions, sekali lagi saya uraikan bahwa self-introduction ini sangat penting bagi semua kalangan orang, baik itu mahasiswa, baik itu pekerja, baik itu siswa, ataupun apapun profesi seorang tersebut pasti memerlukan self-introduction untuk membuatkan kesan positif pada diri mereka sendiri terhadap audiensnya. Oleh karena itu, baiklah kita sama-sama untuk concern lagi pada hal-hal yang harus kita sampaikan mengenai diri kita. Dan baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya mengenai self introductions. Inilah tugas yang saya buat di mata kuliah micro teaching oleh Bu Nina Afrida. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.